Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul abada. Perkenalkan, saya di sini Deva Natasha Ronita, NIM 191070361 dari kelas riset media Bayin B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal rekomendasi sosial media website Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, pertama background mengapa saya membuat proposal rekomendasi sosial media ini. Pada era Society 5.0 seperti ini, keberadaan sosial media menjadi begitu penting bagi tiap kalangan, tak terkecuali bagi instansi-instansi baik dalam bidang sosial, pendidikan, maupun lain sebagainya. Keberadaan sosial media menjadi penting sebab saat ini sosial media menjadi alat utama untuk memperkenalkan diri. Orang-orang akan melihat bagaimana suatu instansi bekerja melalui sosial medianya. Oleh sebab itulah, perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh instansi tersebut agar nama baiknya tetap dapat dipertahankan. Prodi Ilmu Komunikasi sebagai salah satu prodi favorit yang berada di kawasan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, haruslah memperhatikan hal ini. Sebagai prodi yang memiliki hubungan erat dengan sosial media atau dengan media, haruslah dapat menjadi contoh bagi prodi lain dalam pengelolaan sosial media mereka. Oleh sebab itu, di sini saya memberikan proposal rekomendasi pengelolaan website dan sosial media milik prodi Ilmu Komunikasi agar di kemudian hari website dan sosial media ini semakin baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuki mengenai review positif dan negatif dari website dan sosial media milik Prodi Ilmu Komunikasi yang sudah ada. Review positifnya setidaknya saya mendapatkan 3. Yang pertama, terdapat informasi mengenai berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu yang kedua, terdapat informasi mengenai jumlah peminat Prodi Ilmu Komunikasi dari tahun ke tahun, sehingga hal ini memudahkan calon mahasiswa yang ingin melihat potensialkah apakah Prodi Ilmu Komunikasi ini bisa dimasuki olehnya atau tidak, seperti itu. Lalu yang ketiga, terdapat informasi mengenai jumlah dosen, identitas dosen, fasilitas prodi dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan memudahkan mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya membutuhkan informasi identitas lebih lengkap tentang dosennya itu bisa melihat di website Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, sedangkan dari review negatifnya, saya menemukan setidaknya 4 review negatif. Yang pertama, tidak adanya template dalam foto-foto yang dipakai, terutama di Instagram itu tidak ada template resmi sehingga terkesan feed-nya sedikit berantakan. Yang kedua, website mayoritas hanya berisi kegiatan dari prodi saja, kurang dalam hal penyampaian informasi terkait prodi, misal informasi ya hanya diisi kegiatan-kegiatan saja, tapi informasi-informasi yang ada itu masih kurang, jadi menurut saya masih kurang banyak gitu. Yang ketiga, postingan cenderung terkesan itu-itu aja, belum ada inovasi yang menarik minat banyak orang. Nah, untuk postingan di Instagram sendiri itu masih terkait dengan dokumentasi, dengan kegiatan-kegiatan prodi dan dengan beberapa informasi, tapi belum ada kayak mungkin tips and trick yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswanya itu belum ada. Dan yang terakhir adalah UI dan UX atau tampilan dari websitenya sendiri sama dengan website universitas, sehingga menurut saya terlalu monoton sehingga kurang menarik, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mereview aset sosial media milik Prodi Ilmu Komunikasi, yakni Instagram. Nah, di sini saya membandingkannya dengan 3 kompetitor, yakni saya membandingkan website Instagramnya Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu dengan 3 kompetitor. Yang pertama, Ilkom Umsida Official, yang kedua Ilkom UKSW, dan yang ketiga Ilmu Komunikasi UAD. Nah, kita lihat dari beberapa poinnya. Yang pertama, untuk total followersnya, dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga sendiri followersnya berjumlah 255 orang. Lalu dari Umsida berjumlah 1268 orang, dari UKSW berjumlah 539 orang, dan dari UAD berjumlah 1299 orang. Lalu untuk postingan per minggunya dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga itu paling banyak 1. Bahkan untuk saat ini saya melihat bahwa Instagram milik Prodi Ilmu Komunikasi itu cenderung kurang aktif. Terakhir kalau tidak salah itu terakhir upload udah beberapa bulan yang lalu. Jadi menurut saya
itu sangat-sangat hal yang fatal gitu. Lalu yang kedua, untuk dari Umsida itu postingan per minggunya bisa mencapai 4 postingan, lalu UKSW bisa mencapai 2 postingan, dan UAD bisa mencapai 3 postingan. Lalu dari konten compositionnya, di ilmu komunikasi UIN itu informasi berjumlah 65% kurang lebihnya, lalu dokumentasi 30%, sedangkan lain-lainnya 5%. Nah, kita lihat dari Umsida sendiri untuk informasi berjumlah 45%, lalu 35%-nya berisi ucapan, dokumentasi 15%, dan lain-lain ada di angka 5%. Lalu dari UKSW sendiri itu informasinya berjumlah 57%, lalu ada ucapan berjumlah 26%, dokumentasi berjumlah 12%, dan lain-lain berjumlah 5%. Sedangkan untuk UAD sendiri, informasinya berjumlah 57%, ucapan 39%, lain-lainnya 4%. Nah, kita lihat dari likes-nya. Nah, untuk dari rata-rata likes dari website Prodi Ilmu Komunikasi, dari Instagram Ilmu Komunikasi itu rata-rata 19 likes. Lalu dari Umsida itu 112 likes. Lalu yang dari UKSW itu 66 likes, dan untuk UAD sendiri itu 145 likes. Nah, kita bisa melihat perbandingannya ya. Lalu yang selanjutnya dari segi komentar, untuk komentar dari website Prodi Ilmu Komunikasi itu saya lihat 0, karena hampir di semua postingannya tidak ada komentarnya. Lalu dari kita lihat ke Umsida itu rata-ratanya itu 54, sedangkan dari UKSW itu rata-ratanya 4, dan dari UAD itu rata-ratanya juga 4 komentar. Nah, lalu yang terakhir kita lihat dari engagement rate, dari ilmu komunikasi UIN sendiri hanya menyentuh angka 5,76%, sedangkan kita lihat dari Umsida itu menyentuh di angka 10,10%, lalu di UKSW itu menyentuh angka 13,32%, sedangkan di UAD menyentuh angka 9,72%. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang objektif. Nah, objektif di sini adalah pandangan saya tentang website Prodi Ilmu Komunikasi, dalam hal ini Instagram ya. Saya melihat ada 3 tujuan utama pembuatan Instagram. Dan yang pertama yakni mempercepat sampainya informasi pada mahasiswa, lalu menjadi media untuk mempublikasikan dokumentasi kegiatan prodi, dan menjadi salah satu sarana untuk mempromosikan prodi ilmu komunikasi kepada mahasiswa baru. Namun sayangnya saat saya melihat Instagram dari prodi ilmu komunikasi, hal ini tidak dapat memenuhi 100% gitu, 100% dari mulai sampainya informasi kepada mahasiswa, media publikasi, juga sarana mempromosikan, itu ketiganya tidak ada yang menyentuh angka 100% atau menyentuh di atas 50%. Sebagai contoh, yang pertama, untuk mempercepat sampainya informasi pada mahasiswa, menurut saya baru berjalan 23%. Kenapa? Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, bahwa akun Instagram Prodi cenderung kurang aktif. Mengapa kurang aktif? Karena tidak adanya pembagian informasi secara rutin, padahal hal ini bisa dilakukan. Misal, per minggunya hanya upload 1 pun itu sudah mendingan sekali daripada akun Prodi yang sekarang yang terakhir upload itu beberapa bulan yang lalu. Nah, lalu yang kedua, untuk menjadi media publikasi dokumentasi kegiatan Prodi. Di sini saya baru melihat hal ini terpenuhi 20% saja. Mengapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, sangat sedikitnya update tentang dokumentasi kegiatan. Nah, saya melihat bahwa kegiatan-kegiatan yang baru saja terjadi, semisal yang kemarin baru saja terjadi, yakni Edwin dan POP itu tidak ada update yang masuk di Instagram Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, selain itu juga yang kedua, kurangnya memanfaatkan fitur Instastory sehingga tidak adanya update kegiatan Prodi secara langsung. Padahal fitur ini bisa mengupdate kegiatan secara langsung tanpa harus kita posting dulu. Kita cuma tinggal buka kamera di Instagram, lalu tinggal mengarahkan kamera kepada kegiatan-kegiatan itu sudah jadi update kegiatan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ialah menjadi salah satu sarana mempromosikan Prodi Ilmu Komunikasi kepada calon mahasiswa baru. Di sini saya melihat bahwa hal ini baru berjalan 17%. Mengapa? Yang pertama, tidak adanya template resmi sehingga feed terkesan berantakan dan kurang menarik. Hal ini kalau feed aja kurang menarik, gimana kita bisa menarik mahasiswa baru, seperti itu menurut saya. Lalu yang kedua adalah informasi yang diberikan cenderung tidak up to date. Yang terakhir saya lihat itu informasi
jumlah peminat mahasiswa pada tahun 2019, padahal sekarang sudah ada di tahun 2021, dan menurut saya itu tidak update sama sekali seperti itu. Nah, untuk meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi lagi, di sini saya akan memulai uh, membuat proposal rekomendasi, di mana yang pertama kita menentukan target audiens terlebih dahulu. Nah, untuk target audiensnya siapa mereka? Yang jelas itu ada tiga kalangan yang kita sasar. Yang pertama yakni mahasiswa, dalam hari ini mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi sendiri, lalu calon mahasiswa, dan yang ketiga pelajar SMA atau SMK dan sederajat yang sekiranya mereka ingin melanjutkan ke bangku perkuliahan. Lalu jenis kelamin dari audiensnya itu laki-laki dan perempuan. Untuk rentan usia antara 17 sampai 25 tahun. Lalu status ekonominya kita targetnya semua, jadi dari mulai menengah ke bawah, menengah hingga menengah ke atas. Lalu karakter dari audiens yang kita targeting di sini adalah yang pertama, selalu mengikuti perkembangan informasi di internet. Yang kedua, penasaran dengan hal-hal yang cenderung baru baginya. Dan yang ketiga, tertarik dalam dunia perkuliahan. Nah, lalu untuk ketertarikan audiensnya ada beberapa poin. Yang pertama, ia tertarik dengan dunia perkuliahan, tertarik dengan ilmu komunikasi atau dengan komunikasi, tertarik dengan dunia maya, terkait dengan desain, periklanan, dan public speaking. Tiga yang terakhir ini karena dari penjurusan di Prodi Ilmu Komunikasi sendiri kan ada advertising dan public relation. Jadi orang-orang audiens yang tertarik dengan tiga hal ini tentunya bisa memasuki menjadi salah satu target audiens kita gitu. Nah, untuk ketakutan dari audiens sendiri ada beberapa hal juga. Yang pertama, tidak bisa mendapatkan informasi secara maksimal, tidak bisa melanjutkan kuliah, dan tidak cocok di satu prodi, misal di Prodi Ilmu Komunikasi gitu. Untuk media aksesnya kita ada beberapa media akses. Yang pertama Instagram, yang kedua website, dan yang ketiga WhatsApp. WhatsApp di sini itu biasanya untuk kontak person seperti itu. Nah, selanjutnya rekomendasi dari saya adalah pada era 5.0 ini, new media menjadi hal yang tidak dapat kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap manusia mengenal dan ataulah setidaknya pernah bersentuhan dengan new media atau yang lebih sering atau lebih kita kenal dengan istilah sosial media ya. New media kini mampu mengalahkan media-media konvensional, sebab hampir semua informasi yang ada di media-media konvensional dapat dilihat kembali di sosial media dan dapat dilihatnya itu secara berulang-ulang. Tidak seperti media konvensional, mungkin televisi yang hanya bisa kita lihat sekali saja. Nah, melihat hal ini tentunya akan jauh lebih baik jika kita turut memanfaatkan keberadaan new media ini. Dalam memanfaatkan new media ini tentunya diperlukan berbagai teknik khusus. Hal ini dimaksudkan agar media ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Selain itu juga hal ini dilakukan agar semakin menarik banyak kalangan. Sebagai contoh dalam pemanfaatan media Instagram, kita dapat berkaca dari beberapa kompetitor tadi. Mereka melakukan berbagai teknik seperti penggunaan template resmi, penjadwalan konten, pemanfaatkan fitur Instastory, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya dapat dicontoh oleh Prodi Ilmu Komunikasi dengan sedikit penyesuaian agar kedepannya sosial media ini dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke ya, selanjutnya di sini saya akan merekomendasikan beberapa platform sosial media yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu Instagram. Role yang harus kita lakukan adalah yang pertama, merapikan postingan dengan satu template atau beberapa template dengan tone warna yang satu tema. Tujuannya agar feed terlihat jauh lebih rapi. Lalu yang kedua, menggunakan dengan maksimal fitur Instastory untuk mempublikasikan update terkini, membuat semacam Q&A baik tentang prodi ataupun tentang informasi lainnya agar terjadi feedback dari para followers. Lalu selanjutnya yakni kita bisa membuat jadwal upload agar tidak ada hari atau minggu yang kosong tanpa postingan gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan platform seperti Linktree atau link-link yang lain, shortlink yang lain itu untuk di bio Instagram. Hal ini bertujuan untuk mengkoneksikan setiap akun yang dimiliki Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi kalau dengan Linktree nanti kita tinggal klik Linktree itu, nanti di situ ada beberapa pilihan platform yang bisa kita
klik di situ, jadi terlihat lebih konektivitasnya itu ada. Untuk total postingan per minggunya minimal kita memposting sebanyak 3 postingan menurut saya. Nah, lalu platform selanjutnya yakni Facebook. Nah, role yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, membagikan setiap postingan Instagram di platform Facebook dengan tujuan agar semakin memperluas jangkauannya. Nah, lalu kita juga bisa membagikan cuplikan tulisan pada website, lalu mengarahkan pembaca untuk membaca kelanjutannya pada website. Jadi tinggal diarahkan, jika kamu ingin membaca lebih lanjut, jangan lupa klik website ini. Klik. Nah, lalu yang selanjutnya adalah membagikan foto atau video lainnya yang sekiranya terlalu terbatas jika menggunakan platform Instagram. Kita tahu sendiri untuk fitur dari video Instagram itu cuma ada 1 menit, dan IGTV pun itu juga terbatas gitu. Nah, untuk meminimalisir hal ini kita bisa menggunakan platform Facebook. Untuk total postingan per minggunya itu juga minimal 3. Karena apa? Karena kita bisa dengan langsung saja itu mengkoneksikan Instagram dengan Facebook. Jadi apapun yang kita post di Instagram itu bisa langsung terposting di Facebook. Nah, platform yang ketiga yakni Twitter. Role yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menggunakan bahasa-bahasa anak muda di Twitter sehingga akan terlihat semakin menarik untuk dilihat oleh orang-orang gitu. Sebagai contohnya adalah akun dari misal Partai Gerindra ataupun dari BIN yang seringkali menggunakan bahasa anak muda, seringkali membalas cuitan-cuitan anak muda seperti itu. Nah, selain itu juga yang bisa kita lakukan adalah membalas cuitan-cuitan balasan dari mahasiswa atau orang lainnya agar tercipta sebuah kedekatan dan komunikasi yang baik. Jadi kita tidak se-eksklusif yang orang bayangkan seperti itu. Nah, juga role yang terakhir adalah membagikan tips and trik secara singkat seputar perkuliahan dengan bahasa santai agar mudah dipahami oleh audiens, dalam hal ini mahasiswa maupun calon mahasiswa. Nah, untuk rencana total postingan per minggunya itu minimal ada 7 tweets di luar balasan-balasan gitu. Nah, lalu platform selanjutnya yang bisa kita lakukan yakni YouTube. Role yang kita lakukan ialah yang pertama, membuat konten-konten yang menarik minat viewers, dalam hal ini mahasiswa ataupun calon mahasiswa, seperti tip and trick, lalu tanya jawab dengan audio visual, lalu juga bisa kita membuat profil prodi dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah membagikan record webinar di YouTube agar dapat dilihat terus-menerus. Nah, kan kita tahu bahwa di masa era pandemi seperti ini, webinar-webinar ini sering diadakan. Nah, untuk rekordan dari webinar ini sebaiknya diupload ke YouTube agar nanti selain untuk menambah viewers, juga sekiranya orang-orang yang ketinggalan webinar ini bisa menonton ulang siaran tersebut. Nah, untuk total postingannya minimal itu 2 untuk tiap bulannya, karena kan YouTube menurut saya jauh lebih ribet gitu untuk pembuatan kontennya, jadi cukup 2 konten per bulan itu sudah cukup menurut saya. Nah, platform yang terakhir ya ini Spotify. Kenapa Spotify? Ya kita tahu sendiri di zaman saat ini itu Spotify sedang digandrungi oleh banyak kalangan. Anak-anak muda banyak yang mendengarkan Spotify, baik mendengarkan lagu maupun mendengarkan podcast. Nah, untuk role yang bisa kita lakukan di platform Spotify adalah yang pertama, membuat konten podcast secara rutin yang membahas berbagai hal, baik tentang prodi, kemahasiswaan, tip and trick, bincang santai dan sebagainya. Hal ini selain itu juga di Spotify kita bisa mewadahi mahasiswa yang berbakat untuk menjadi host dalam podcast, ataupun mewadahi mahasiswa berprestasi untuk tampil membagikan tips and triknya sehingga bisa berbagi gitu. Nah, untuk pembagian tips and trik ini bisa dilakukan pada bincang santai di podcast. Nah, untuk total postingan per minggunya menurut saya 1 pun sudah cukup gitu. Nah, selanjutnya yakni positioning. Nah, untuk positioning sendiri akunnya itu Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau akun di Instagram itu @komunikasi_winsuka. Nah, positioningnya itu seperti tagline kita yakni kreatif dan profesional. Nah, untuk sosial media performanya yang pertama untuk tone and manner itu menurut saya cukup dengan menggunakan tone dan manner yang simple serta modern, tidak terlalu kaku atau tidak terlalu banyak ornamen sehingga terkesan lebih bagus gitu menurut saya. Nah, untuk bahasa yang digunakan atau language itu kita menggunakan 2 bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mengapa harus pakai bahasa Inggris? Karena agar menunjukkan kita bisa go internasional seperti itu. Nah, untuk topic of interestnya itu ada mulai
informasi, dokumentasi, tanya jawab, ucapan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya big message. Dalam mengolah sosial media, tentunya harus memiliki satu pesan utama yang akan disampaikan pada viewers. Dalam hal ini, pengelolaan akun Instagram Prodi Ilmu Komunikasi pun tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Hal ini mengingat harus adanya satu big message yang tersampaikan kepada followersnya. Big message yang dibawa oleh akun ini haruslah mampu diselipkan di setiap postingannya. Nah, big message yang dimiliki oleh Instagram Prodi Ilmu Komunikasi ini bersumber dari jargon yang selalu digaungkan, yakni kreatif dan profesional. Akun Instagram Prodi haruslah mampu menunjukkan kepada masyarakat awam bahwa Prodi ini benar-benar kreatif dan profesional. Masyarakat awam yang tidak tahu bagaimana kondisi di dalam Prodi tentunya akan melihat dari sosial medianya saja. Oleh karena itu, pesan bahwa Prodi Ilmu Komunikasi merupakan prodi yang mengeluarkan lulusan yang kreatif dan profesional bisa disampaikan melalui berbagai informasi, pesan, ucapan, dokumentasi, dan sebagainya yang dibagikan melalui platform ini. Jadi kita bisa melihat dari mulai template-nya, wah ini kreatif sih, template-nya terlihat profesional sih. Nah, itu bisa kita sisipkan dari situ untuk pesan kreatif dan profesional ini. Nah, selanjutnya tentang editorial plan. Di sini saya akan membuat editorial plan dalam 1 bulan di bulan Juli, dari mulai minggu pertama sampai minggu keempat. Nah, untuk tanggalnya untuk editorial plan untuk yang pertama kita posting di tanggal 5 Juli 2021. Apa yang ingin kita posting? Menurut saya tentang PPKM. Mengapa PPKM? Karena kita saat ini sedang PPKM gitu. Di Jogja sendiri sedang PPKM, sehingga menurut saya tema ini tema yang sangat familiar di telinga kita. Nah, untuk konsepnya itu menggunakan video yang berisi Kaprodi Ilmu Komunikasi yang sedang memberikan himbauan kepada mahasiswa tentang PPKM. Nah, untuk captionnya itu nanti bisa dibaca. Kita menggunakan caption yang cenderung santai, jadi bahasa yang digunakan untuk bahasa yang santai sehingga tidak terkesan menggurui mahasiswanya. Lalu di bawah juga kita tuliskan Prodi Ilmu Komunikasi, tulisan Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini sebagai identitas dari caption itu sendiri. Nah, untuk visual, dari image visualnya yang pertama, visualnya itu berbentuk video dengan latar belakang dari Taman Visum. Jadi nanti Kaprodi itu berdiri di Taman Visum lalu menjelaskan mengenai PPKM gitu. Nah, lalu untuk copy visualnya yakni tulisan besar dengan tulisan apa itu PPKM. Nah, hal itu sebagai agar orang-orang itu tertarik gitu. Nah, untuk feedback yang diberikan yakni likes, comment, dan share. Lalu editorial plan di postingan kedua yakni pada tertanggal 7 Juli 2021 itu mengenai hoax tentang pandemi. Nah, konsep yang digunakan ialah berisi informasi mengenai banyaknya hoax yang tersebar saat pandemi dan bagaimana cara melihat apakah suatu berita itu hoax atau tidak. Nah, dari image visualnya itu berbentuk foto yang menampilkan orang kebingungan dengan banyaknya hoax. Nah, untuk menjadi copy visualnya itu nanti ada tulisan besar bertuliskan hoax saat pandemi. Hal ini tentunya akan menarik minat gitu loh, karena wah kita bisa melihat nih ini apa sih yang mau konten ini mau sampaikan, itu yakni hoax saat pandemi. Nah, untuk feedbacknya itu sama seperti yang tadi yakni like, comment, dan share. Lalu untuk di postingan ketiga itu tanggal 9 Juli 2021 itu tentang cara penggunaan masker. Mengapa cara penggunaan masker? Karena di era pandemi ini masker tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Nah, konsep dari postingan ini yakni postingan ini berisi informasi tentang bagaimana cara penggunaan masker yang benar. Nah, untuk image visualnya itu berbentuk foto dengan visual visual utama itu masker, atau bisa orang yang menggunakan masker ataupun bisa dengan animasi orang yang menggunakan masker. Untuk copy visualnya biar untuk menarik orang-orang itu dengan tulisan besar yang bertuliskan masker terbaik tanda tanya. Untuk feedbacknya yakni sama seperti tadi, yakni like, comment, dan share. Nah, untuk di minggu kedua ada editorial plan.
Yang pertama pada tanggal 12 Juli 2021, yakni tentang KKN Winsuka. Nah, kita tahu sendiri pada tanggal 12 Juli itu terjadi pelepasan KKN. Nah, konsep yang digunakan adalah menggunakan video yang berisikan Kaprodi Ilmu Komunikasi yang memberikan ucapan selamat menempuh KKN semester antara Winsuka 2021. Nah, untuk image visualnya sama seperti yang pertama tadi, yakni berbentuk video dengan latar belakang di Taman Vishum. Copy visualnya itu semangat KKN, feedbacknya sama like, comment, dan share. Nah, untuk selanjutnya yakni tertanggal 14 Juli tentang selamat datang mahasiswa baru jalur mandiri, karena pada tanggal 14 Juli jam 18.00 itu terjadi pengumuman kelulusan bagi mahasiswa baru, lolos atau tidaknya mahasiswa baru jalur mandiri di UIN Sunan Kalijaga. Nah, konsepnya menggunakan video juga yang berisi Kaprodi Ilmu Komunikasi yang memberikan ucapan selamat datang mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2021. Nah, untuk image visualnya berbentuk video dengan latar belakang kantor Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi latar belakangnya tulisan Prodi Ilmu Komunikasi itu. Nah, copy visualnya itu selamat datang e-commerce muda. Jadi kelihatan kita sangat menyapa gitu dengan istilah e-commerce muda. Untuk feedbacknya sama like, comment, dan share. Nah, postingan selanjutnya itu tertanggal 16 Juli 2021 yang berisi tentang jaga kesehatan. Nah, konsep yang kita lakukan adalah berisi informasi tentang himbauan untuk menjaga kesehatan bagi siapapun itu. Image visualnya berbentuk foto dengan visual utama berupa animasi orang yang sehat gitu. Nah, copy visualnya tulisan besar itu menggunakan tulisan jaga kesehatan. Feedbacknya sama, masih like, comment, dan share. Nah, untuk di minggu ketiga editorial plan-nya tertanggal 20 Juli 2021 itu pillars-nya tentang Idul Adha, karena pada hari itu juga sedang berlangsung hari raya Idul Adha. Nah, konsepnya menggunakan foto yang bertuliskan selamat hari raya Idul Adha 1942 Hijriah. Lalu untuk visualnya, image visualnya yang pertama berbentuk foto dengan animasi khas Idul Adha, seperti mungkin animasi masjid atau mungkin animasi Ka'bah dan hewan kurban gitu. Nah, untuk copy visualnya tulisan besar bertuliskan selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah. Feedbacknya sama, like, comment, dan share. Lalu untuk postingan selanjutnya tertanggal 21 Juli 2021 itu tentang kurban. Nah, konsepnya menggunakan foto yang berisi tata cara berkurban di era pandemi. Nah, kita lihat sendiri bahwa pada era pandemi ini kurban tidak bisa kita laksanakan dengan seperti biasanya karena kita harus ada pembatasan gitu. Nah, makanya menurut saya konten ini perlu kita up ke Instagram milik Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu untuk image visualnya itu berbentuk foto dengan visual utamanya berupa animasi kambing atau sapi yang khas banget sama kurban. Nah, copy visualnya tulisan besar bertuliskan kurban aman saat pandemi. Feedbacknya sama, like, comment, dan share. Lalu selanjutnya tertanggal 23 Juli 2021 itu tentang daging kurban. Nah, kita tahu sendiri kalau saat kurban itu kita mendapatkan banyak daging. Nah, daging ini nggak mungkin kita habiskan sekali atau 2 kali. Maka dari itu menurut saya perlu ada konten yang menjelaskan tentang bagaimana sih cara menyimpan daging kurban yang baik. Nah, konsepnya itu menggunakan foto yang berisi tips and trick menyimpan daging kurban agar awet dan tahan lama. Nah, untuk image visualnya berbentuk foto dengan visual utama berupa animasi daging. Karena kan kita daging kurban, jadi animasinya daging seperti itu. Untuk copy visualnya itu cara menyimpan daging kurban dengan tulisan yang besar agar orang-orang tertarik, wah ini nih cara menyimpan daging kurban. Untuk feedbacknya masih sama, yakni like, comment, dan share. Ya, selanjutnya itu editorial plan di minggu keempat. Di minggu keempat ini ada 3 kali update seperti biasanya. Yang pertama tanggal 26 Juli itu pillars-nya tentang mengenal prodi. Nah, konsep yang digunakan itu adalah menggunakan video pendek mengenai profil Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, dari visualnya yang pertama image visualnya itu berbentuk potongan video dari profil Prodi Ilmu Komunikasi. Kenapa potongan video? Tujuannya agar sekiranya viewers yang penasaran dengan kelanjutan profil Prodi Ilmu Komunikasi ini bisa langsung melihat fullnya itu di YouTube. Nah, untuk copy visualnya itu tulisan besar bertuliskan profil Prodi Ilmu Komunikasi. Feedbacknya sama, like, comment, dan share. Nah,
Lalu untuk selanjutnya itu tanggal 28 Juli pilihannya tentang event prodi ya. Konsepnya menggunakan foto bagan tentang rencana kegiatan apa saja yang ada di prodi ilmu komunikasi di semester depannya. Nanti di captionnya kita menjelaskan contoh-contohnya, misal kayak mungkin webinar-webinar apa saja, atau mungkin juga salah satu event besar di prodi ilmu komunikasi yakni Welcoming Expo gitu. Nah, untuk image visualnya itu berbentuk foto dengan visual utamanya itu mahasiswa Ilkom. Jadi ada mahasiswa Ilkom yang penasaran gitu dengan apa aja sih sebenarnya event prodi di semester depan. Nah, untuk copy visualnya itu tulisan besar yakni event keren ilmu komunikasi. Jadi biar menarik orang-orang untuk melihat gitu. Nah, feedbacknya sama, like, comment, dan share. Nah, yang terakhir untuk konsep terakhir adalah tertanggal 30 Juli tentang informasi sosial media milik prodi. Nah, konsepnya itu menggunakan foto screenshot tentang apa saja sosial media yang dimiliki oleh prodi ilmu komunikasi. Nah, image visualnya yakni berbentuk foto dengan menampilkan screenshot dari sosial media yang dimiliki oleh prodi ilmu komunikasi. Nah, copy visualnya adalah jangan lupa follow kami gitu. Jadi biar penasaran sih apa sih yang harus kita follow. Nah, orang-orang bakal melihat bahwa ini aja yang kita follow, ini ternyata sih sosial media milik prodi ilmu komunikasi gitu. Feedbacknya sama yakni like, comment, dan share. Nah, dan terakhir adalah kreatif outputnya. Setelah menyusun berbagai rencana untuk mengembangkan website dan sosial media milik prodi ilmu komunikasi, alangkah baiknya apabila rencana-rencana ini dapat direalisasikan sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan semakin lama semakin banyak kompetitor yang setiap saat semakin mengembangkan sosial media miliknya. Oleh karena itu sudah sepatutnya hal ini segera direalisasikan agar sosial media milik prodi tidak kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Keberhasilan perencanaan ini akan dapat diperoleh dari melambungnya website dan sosial media milik prodi ilmu komunikasi. Nah, melambungnya website dan sosial media ini ditandai oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya jumlah followers, meningkatnya jumlah likes dan komentar dari setiap postingan, serta persentase engagement yang semakin meningkat, yang tadi 5%, 5, sekian persen bisa mencapai 10 atau 20 sekian persen gitu. Nah, untuk mencapai hal ini diperlukan keseriusan dan kerjasama dari berbagai pihak, dari mulai Kaprodi, Sekprodi, dosen, karyawan, serta tentunya dari tim kreatif prodi ilmu komunikasi itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan itu milik saya, sedangkan kelebihan hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.